Halo semuanya dan kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau ke BRQ kantornya. Ini ada sedikit cerita lucu karena ada salah satu user Hyundai Santa Fe diesel yang dia dari awal tuh udah pakai BRQ dari tahun 2016 mobilnya. Nah sekarang dia mau jual mobilnya, mau mindahin BRQ-nya ke mobil baru, dan dia akan mengganti Santa Fe diesel yang baru lagi. Nah mobil ini ternyata nggak cuma sekedar dicopot BRQ-nya aja dipindahkan ke mobil baru, tapi selagi dicopot dia pengen lihat bagaimana kondisi ruang bakar dan lain-lainnya setelah 60.000 km menggunakan BRQ dari tahun 2016 sampai 2019. Gue juga penasaran kan, karena kan mobil gue juga pakai solar plus BRQ, dia juga pakai solar plus BRQ. Gue pengen tahu bikin kerak nggak ya di dalam ruang bakar, terus juga EGR valve jadi kayak gimana, turbonya juga kayak gimana. Nah nanti kita mau bongkar, pengen lihat aja, abis itu dipasang lagi. Dan mobil ini sampai sekarang kondisinya masih dalam keadaan baik, bukan keadaan rusak terus dibongkar. Penasaran kan? Yuk ikutin terus video ini. Ya ini udah kelihatan nih, ini udah ada pistonnya, udah kelihatan. Kalau bahasa Indonesia seher ya, seher. Turbonya dicopot, EGR-nya juga dicopot. Nah ini kalau kita lihat 60.000 km pakai biosolar gimana nih Pak? Kalau kita lihat ya, biasanya kalau mobil udah jalan puluhan ribu kilo, pasti tuh banyak kerak-kerak karbon. Nah, ini kan juga ada nih hitam nih. Ya, ini hitam ini sebenarnya hanya debu yang sisa-sisa pembakaran, tapi ini bedanya dengan kerak karbon, ini lembut mas. Oh iya, ini langsung kelihatan ya? Ya, ini kalau dilihat sifat dari ininya apa, arangnya itu soft, jadi mudah sekali rontok. Sebenarnya kalau arang-arang yang karbon deposit yang biasa normal itu sifatnya keras, mengerak, dan harus dibersihin pakai sikat kawat mas. Dan ini langsung kelihatan ya, nah, ini langsung bersih kelihatan. Oke. Itu baru sedikit doang padahal. Iya. Jadi kelihatannya memang proses pembakarannya berbeda dengan proses pembakaran yang adanya normal di kendaraan lain. Ini hasil pembakarannya tuh shootnya tuh soft. Arang-arangnya tuh soft sifatnya dan mudah dibersihkan dan tidak menumpuk. Ya. Terus boringnya gimana nih boring? Boringnya ini juga semuanya masih bagus, masih kelihatan bekas koningnya. Jadi olinya juga retain di sini semuanya normal, nggak ada masalah. Dan kita lihat ya dari silinder 4 silinder ini pembakarnya even. Jadi tidak ada yang satu numpuk kerak banyak atau rata ya. Rata. Boleh dibilang ini semuanya rata. Cuma diginin aja, disemprot dikit pakai soot remover. Ya. Langsung udah rontok. Kalau normalnya tuh kerak ini keras banget dan juga susah dibersihin. Apalagi harus pakai sikat kawat. Biosolar ya. Apalagi pakai biosolar. Di sini terhubung dengan cylinder head. Ya. Coba kita lepas tadi. Ya. Tapi ini Pak, yang mumpung masih di sini Pak, kita lihat ini aja nih. Kita lihat catalytic-nya nih. Ya. Ini catalytic-nya di sini. Kalau dilihat ini kan terhubung dengan turbo ya. Gas buang dari mesin, cylinder head keluar ke turbo, muterin turbin, lalu kebuang lagi ke catalytic. Catalytic-nya ini pun juga nggak banyak kotoran ya di dalam. Jadi pembakaran semuanya kebakar habis. EGR-nya juga kan dilihat tidak ada penumpukan kerak. Iya. 60.000 ya. Belum pernah dibuka ini EGR, jadi nggak pernah diservis sebenarnya. Oh, jadi ini belum pernah buka EGR Pak? Belum pernah sama sekali. Karena memang mobil ini kita servis sendiri, nggak pernah dibawa ke Hyundai. Jadi cuma ganti oli aja, ganti oli, servis rutin lah.
ya, tiap 5.000 kilo. Loh ini kok yang ini dibersihin nih Pak? Ya, tadi kan waktu keluar semuanya hasilnya kayak begini nih, hitam begini. Ya, kemarin penasaran karbonnya tuh bener nggak? Kalau udah pakai BRQ tuh beda. Jadi sifatnya menjadi soft. Ini yang masih pure dari mobil dicopot, belum pernah kita sentuh ya. Coba Mas, ini kita semprot aja dikit ke ininya. Sananya. Nih. Oke, coba deh. Iya, langsung hilang ya. Ya, kayak gitu. Jadi sifat arangnya itu lembut, tidak melekat, tidak berkerak, tidak keras. Artinya pembakarannya bagus ya Pak ya? Ya, pembakarannya sempurna. Jadi setelah diurai molekul bahan bakar itu, penerimaan oksigennya lebih maksimal, ya kan? Sehingga proses pembakarannya semua merata, menghasilkan power yang bagus, tapi juga sisa pembakarnya itu sedikit dan mudah sekali dibersihin. Ini langsung putih loh nih. Coba ini kita bersihin klepnya lah Mas. Oke, ini yang paling hitam nih. Ya. Itu sebenarnya udah bersih Mas, karena klepnya memang warnanya lebih gelap dibanding yang cylinder headnya. Ya. Oh iya, itu langsung kelihatan. Itu langsung kelihatan tuh ada. Yang di lubang injektornya semua juga masih oke, nggak ada penumpukan kerak segala macam. Ini dari sisi exhaust buat cylinder head ya. Arang-arangnya itu yang ada hitamnya itu sama rata ya. Dan juga ini juga gampang sekali dibersihin. Ini kita semprot dikit. Nah, itu langsung udah kelihatan metalnya. Padahal biasanya itu harus benar-benar disikat dengan sikat kawat dan kimia yang rada keras baru bisa terlepas. Jadi benar-benar pembakarannya bagus ya, nggak bikin deposit yang kerak yang bikin. Dan di dalamnya valve stemnya itu juga bersih. Biasanya itu banyak penumpukan kerak di dalam situ karena campuran bahan bakar dan udara teroksidasi di situ, tidak terbakar dengan baik, akhirnya numpuk di situ kan. Betul sekali. Kita lihat sekarang turbonya, lihat tidak Hitam ada ya? hitam-hitam, semuanya bersih, kering, ya kan? Berarti itu indikasinya proses pembakaran dari bahan bakar bagus, sehingga nggak banyak sisanya. Ini juga sangat membantu untuk turbo bekerja dengan sempurna. Jadi spoolnya itu cepat, energinya cukup banyak untuk memutarkan turbin. Dibanding kalau proses pembakarannya nggak bagus, itu pasti spoolingnya rada lambat, ya. Dan juga banyak kotoran di baling-balingnya. Ini buat dari segi intake semuanya juga normal. Intake-nya juga masih bagus. Ini ya. ada sedikit uap oli. Oke, nah kita lihat di turbinnya Mas. Lihat semuanya juga masih bersih, nggak ada banyak kerak. Dengan demikian proses pembakarannya tuh spoolingnya makin cepat, jadi ngisi udaranya makin padat, Makin bagus ya. makin bagus. Turbo responsnya bagus. Coba dilihat dari valve stem sama dalamnya. Di sini biasanya banyak sekali sisa-sisa pembakaran, kerak-kerak yang numpuk sampai ininya macet. Dan kadang-kadang suka lengket. Lengket dan macet, ya. Tapi ini masih bagus. Sudah 60.000 kilo, masih normal semuanya. Dan ini tanpa pakai apa-apa, ini bisa dibersihin nih. Ya. Tadi ini tidak menggunakan pembersih sama sekali, cuma pakai kain, langsung udah copot semua. Langsung bersih. Sisa pembakaran yang dihasilkan itu sifatnya soft, nggak lengket, nggak berkerak, nggak menjadi arang gitu. Jadi dia masih bagus semua ya. Semuanya kondisinya masih prima. Padahal dari baru udah pakai biosolar. Memang dari baru mobil ini pakainya biosolar. Mobil ini mobil pribadi, tetapi juga kita gunakan sebagai mobil tes untuk BRQ. Bagaimana dalam kondisi yang biosolar yang ada di Indonesia, yang dipakai harian, yang harusnya pakainya Dex. Di samping itu, sebelum kita belah mesin ini, kita adakan uji coba terakhir dipakai solar yang sisa-sisa, Mas. Solar yang sisa. Jadi customer kan banyak yang kuras tangki. Solar itu ada yang Dex, ada yang Dexlite, ada yang biosolar, ada yang Shell. Itu kita masukin 1 galonan drum gitu kan. Kita taruh aja di... Nggak takut kotor tuh Pak? Oh emang kotor sekali. Dasarnya tuh udah kayak lumpur. Nah, kita mau ngasih lihat kemampuan BRQ itu semana kemampuannya ya. Lalu itu semuanya kita masukin ke mobil saya. Ini udah jalan sekitar dapat setengah tangki 20-30 liter. Ini udah berapa hari pakai sisa solar itu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada Powernya masalah ya? semua bagus, nggak ngebul. Masih ada sisa nggak Pak buat mobil saya? Ya nanti saya kasih, saya bagi lah, tenang aja. Nggak bercanda. Oke, ini injektor. Injektornya ujungnya itu hitam. Ya, itu normal. Tapi normal. Tapi semuanya tuh begini Mas. Kalau tadi kita lihat dari piston dan cylinder head semuanya rata pembakarannya, bisa kita tahu dengan pasti bahwa injectionnya tuh normal. Kalau injectionnya tidak normal, pasti salah jelek. satunya ada yang ngendap, pembakarannya nggak benar. Tadi semuanya itu rata.
Jadi kita tahu bahwa injeksinya sendiri pun normal. Dan ini biasa penyakitnya Santa Fe ini di injection. Satunya ini paling murah tuh 6 juta. Terus juga ini bisa sampai 60.000 kPa tekanannya. Makanya lubangnya nggak kelihatan sama sekali ya. Nggak kelihatan. Nggak ada kelihatan sama sekali. Kayak pulpen kali ya. Iya. Nggak kelihatan. Yang tadi kita amati semua itu yang berhubungan dengan bahan bakar dan proses pembakaran. Benar. Dari jalur tangki dipompa ke injection, ya kan, injectionnya aman, bagus, bisa menghasilkan pembakaran yang bagus di ruang bakar. Pistonnya semuanya juga rata, nggak ada permasalahan di situ, menghasilkan power yang besar. Makanya mobilnya juga larinya di dyno semua juga oke. Emisinya juga lebih rendah dibanding mobil biasa, sampai 50%. Dan juga cylinder head kelihatannya semua bersih, EGR kelihatannya bersih, turbo semuanya juga normal. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulan memang kita bisa menggunakan solar yang lebih kualitasnya lebih rendah untuk jangka panjang, bukannya hanya untuk mungkin 100-200 kilo atau 3.000 kilo. Tapi kalau pakai BRQ harus pakai BRQ. Kalau nggak pakai BRQ gimana? Saya sih tidak menganjurkan, karena memang mobil-mobil generasi yang sekarang ini yang common rail semuanya itu dianjurkan pakai DEX. BRQ ini juga sebenarnya diciptakan supaya mobil yang di luar di daerah tidak ada DEX, hanya solar biasa, ya mau nggak mau ya pakai solar biasa. Tapi kita bisa menjembatani dengan solar yang biasa, tetap hasilnya luar biasa gitu. Nah, Terus kan banyak yang nanya tuh Pak, kan kalau beginian katalisator itu nggak bisa mengurangi nilai sulfur kan? Nah itu gimana tuh Pak? Oke, sulfur itu sendiri kalau misalnya di biosolar jauh lebih tinggi dibanding DEX, benar. PPM-nya itu hampir 3.000 kalau nggak salah, 3.000 parts per million ya, dibanding cuma 150 sampai 300 parts per million untuk DEX. BRQ tidak bisa mengurangi sulfur itu sendiri, tetapi BRQ akan mengurangi sisa pembakaran dari sulfur itu. Yang dimaksud adalah sulfur dioksida. Yang kita nggak mau itu sulfur dioksida, karena sulfur dioksida itu adalah pencemaran yang serius yang menghasilkan acid rain. Ya, karena sulfur dioksida waktu kena air berubah menjadi sulfuric acid. Itu adalah acid rain, ya. Kita tidak ingin sulfur dioksida itu kadarnya tinggi di atmosfer kita. Jadi dengan pakai BRQ, sulfur dioksida itu akan ditekan. Proses pembakaran itu benar-benar sempurna, kebakar habis, sulfur dioksidanya sangat rendah. Dan itu ada di video sebelumnya tuh yang kita udah coba uji emisi di Hyundai Santa Fe yang abu-abu. Tapi itu kayaknya mesti dibongkar kapan-kapan Pak. Nah, boleh. Kalau memang lagi nggak ngider, boleh dibongkar Mas. Oke. Sama tadi kita udah video callan sama Mas Sony Setiawan. Makanya tadi ini agak bersih karena nunjukin ke Mas Sony, ngatin EGR segala macem. Ya nanti tunggu aja di channel Mas Sony ya. Baik. Dia kan mau nguji BRQ di mobil-mobil tambangnya dia. Ya. Dan dia katanya punya masalah banyak banget sama EGR. Hasil cylinder head yang setelah kita bersihkan ya dari Santa Fe yang udah jalan 60.000 kilo pakai biosolar. Ini ngebersih ini cuma pakai kain sama air sabun. Kotoran udah lepas semua. Oke. Jadi nggak ada arang-arang atau kerak-kerak yang nempel yang keras yang harus dibersihkan pakai sikat. Itu nggak ada sama sekali, semuanya rontok ya. Ini piston hanya dibersihkan pakai sedikit cairan pembersih ya, udah langsung putih lagi. Dilihat juga dari houndingnya itu kelihatan sekali tuh, houndingnya masih ada. Hounding buat oli di bornya nggak ada yang baret, itu masih ada dari pabrik. Bayangin 60.000 kilo, hounding itu masih bagus. Itu karena arangnya itu semua empuk, nggak keras, nggak kayak pasir, jadi nggak baret. Nah, jadi kelihatan dari sini semua komponen mesin benar-benar terjaga di ruang bakar. Oke, sini kita lihat EGR, ya. Di dalam EGR juga semuanya bersih. Ini hanya dibersihkan pakai kain, nggak pakai cairan sama sekali. Udah mengkilat. Di turbo juga kalau bisa dilihat dalam turbo itu bersih ya. Ini juga. Oke. Ya kira-kira gitu ya. Setelah menggunakan BRQ 60.000 kilo 3 tahun dan pakai biosolar, hasilnya nih seperti kayak gini. Jadi jangan khawatir, nggak bakalan ngerusak mesin, semuanya aman. Oke.
Nah ini sekarang top fuelernya sudah dilepas dan sesuai tujuan kita bikin video hari ini ya Pak ya? Ya. Mau pindahkan ke mobil baru, tapi mobil barunya belum datang. Belum datang. Jadi sebenarnya top fueler yang kita ada di sini ini sudah saya gunakan di 2 mobil Mas. Jadi saya menggunakan Santa Fe dari 2013. Itu dari baru pun pakainya biosolar. Pakai unit ini. Nggak rusak tuh ya? 60.000 saya trade-in dengan Santa Fe yang 2016 ini. Jadi sebelum banyak yang menggunakan Santa Fe, saya udah gunakan dulu dari 2013. Sama-sama diesel ya? Sama-sama diesel, itu pakainya biosolar dari baru. Unit BRQ-nya ini. Beda ini sih unitnya. kayaknya. Ya. Ini lebih pendek. Ini memang unit yang lama 6 tahun yang lalu. Kita belum produksi top fueler yang model baru kayak begini. Makanya ini beda, lebih panjang ya? sedikit ya. Lebih susah buat masuk mobil. Ya, ini kita pendekin semuanya supaya lebih compact bisa masuk ke ruang mesin. Ini sudah jalan 60.000 di Santa Fe yang 2013. Oke. Lalu sekarang jalan 60.000 lagi, total 120.000 kilo di Berarti top fueler udah ini. jalan 120.000 ya? Iya. Karena mobil baru lagi sampai 400.000 kilo ya? yes, justru ini sekarang kita sendiri pengen membuktikan kan kalau memang klaimnya BRQ itu bisa digunakan 400.000 kilo, saya sendiri sudah menggunakan ini 120.000 kilo dengan total 6 tahun menggunakan biosolar. Jadi sebenarnya hasil-hasil yang di sini ini tadi itu menggunakan BRQ bekas yang sudah jalan 60.000 kilo. Benar. Bukan dari BRQ baru. Ya, dan ini masih berfungsi dengan baik padahal dia sudah berjalan 120.000 kilo dengan kondisi Indonesia yang kita tahu berubah-berubah kualitas solarnya, dan juga terakhir bahkan saya gunakan solar sisa-sisa dari customer. Kita mau simulasikan jika terjadi hal-hal yang benar-benar kepepet. Misalnya di jalanan adanya solar dari truk lah, istilahnya truk yang di pinggir jalan, kita kepepet nggak ada pom bensin selama puluhan kilo. Mau nggak mau kan asal jalan aja, yang penting jalan tapi selamat dan aman. Nah, itu simulasi seperti kayak gitu, kita ngambil solar-solar bekas dari kurasan tangki customer, 1 drum itu 20 liter masukin ke mobil ini yang memang udah kebetulan udah kosong, dan 3-4 hari berjalan normal saja Mas. Performance-nya bagus, tarikannya ringan, tidak mengebul, tidak berbet, tidak masalah apa-apa. Sekarang kita buka mesinnya ini untuk membuktikan. Inilah hasil setelah berjalan. Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir nih Pak. Ya. Nah ini kan pasang BRQ dari baru. Nah kalau misalkan kayak mobil saya, itu kan pakainya tuh setelah 58.000 km. Ya. Jadi kan sebelum 58.000 km itu kan masih punya orang. Jadi selama 58.000 sampai 65.000 saya pakai Dex, tapi kan sebelumnya orang nggak tahu tuh pakai apa tuh. Itu gimana tuh Pak? Oke, bagi mobil bekas yang ingin menggunakan BRQ, kita pasti harus cek dulu kondisi mesin saat mau pakai BRQ itu masih normal dan bagus apa tidak. Pasti jika mesin itu sudah ada problem, ada masalah, kita nggak anjurkan pakai BRQ, beresin dulu problemnya sampai mesin itu bekerja dengan normal dan baik. Baru pakai BRQ? Baru pakai BRQ. Oke. Nah, mobil yang biasanya udah berjalan puluhan ribu kilometer, yang kita amati, pasti di dalam tangkinya itu banyak bensin atau solar yang udah basi. Makanya waktu pasang BRQ ada Kuras dikasih tangki. gratis kuras tangki ya. Jika kita lihat mobilnya itu sudah puluhan ribu kilo, pertama yang kita suspek itu pasti tangki. Kita buka tangki, jika terdapat bensin yang atau solar yang sudah basi, kuras semuanya dulu, pompanya dibersihin, filternya dibersihin, kita tes. Oke, berarti ini pompanya masih kondisinya masih oke lah ya buat jalan berapa puluh ribu lagi. Oke, baru kita pasang BRQ yang in tank. Dan kotoran ini sebenarnya bukan dari bahan bakarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tahu bahwa di dalam bahan bakar itu sendiri ada bakteria. Bakteria ini berkembang biak karena ada kadar air dan juga panas di Indonesia ini. Climate-nya itu panas dan lembab, bahan bakarnya itu jadi dimakan bakteri menjadi basi. Untuk mencegahnya, kita masukin yang produk yang in-tank B8 itu, yang dimana bakteri itu menjadi dinetralisir, nggak bisa berkembang biak lagi, mati semuanya, bahan bakarnya jadi stabil. Lalu itu bahan bakar itu diurai, masuk ke sini, diproses ulang lagi, bener-bener sampai waktu masuk ke mesin terbakar dengan sempurna dan baik. Utama yang kita kejar itu proses pembakaran baik, power dulu. Oke. Kalau pakai BRQ, power pasti nambah. Jadi kalau pakai BRQ, power yang nggak nambah, something wrong. Kita cek ulang kenapa. Power nambah, tujuannya tuh untuk sebenarnya untuk irit. Ngegasnya sedikit, tapi mobilnya udah ngacir. Kalau proses pembakaran sempurna yang kita dapati lagi, emisi rendah pasti. Emisinya itu kita bisa tekan Turunnya 50, lebih dari 50% lebih kemarin dari ya. 50%. Kalau pembakaran bagus, powernya gede, emisinya rendah, ruang bakarnya pasti bersih.
Ini yang kita buktikan saat ini. Dan buat teman-teman yang pengen nyoba yang paling sederhana dan mudah gitu ya, kalau mau yang terukur, sebelum pasang BRQ coba uji emisi dulu. Ya. Uji emisi juga nggak mahal ya, beda sama dyno kan mahal ya. Tapi kalau uji emisi, kalian di bengkel yang ada uji emisi bisa coba cek dulu sebelum pasang. Setelah pasang kalian uji emisi, kalau nggak terbukti uang kembali ya Pak ya. Bukan hanya tidak terbukti, tetapi kalau nggak merasa puas, karena kita ingin customer itu puas. Garansi produk 90 hari uang kembali itu adalah garansi untuk kepuasan si customer. Dia nggak merasa puas untuk apapun alasannya, mendingan balikin. Udah, itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih buat Pak Hans yang sudah berbagi tentang kisah mobilnya. Ya, makasih, Mas. Iya. Kalau kalian udah pernah coba BRQ, bisa mungkin komen di bawah gimana rasanya. Honest opinion aja. Dan teman-teman, kalau belum lihat video sebelumnya, pengetesan di Expander dan di Santa Fe bisa lihat di deskripsi di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!